Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng saya hormati, Kang Denny dan teman-teman saya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi ini kehormatan bagi saya diminta oleh saudara Irfan waktu itu ke rumah sama Ruli. Ruli mana Rulinya ada ya? Oh ya, terima kasih Rul. Untuk ikut serta memeriahkan acara ini. Saya sih menyambut dengan ringan gitu ya, karena saya merasa feel at home gitu, sama-sama pegoes gitunya. Nanti saya perkenalkan, saya juga pegoes, jadi saya nggak akan ragu-ragu untuk mempersembahkan lagu-lagu untuk saudara-saudara, dan sama-sama geolog. Tapi saya ini geologis memang, tapi geologis bukan sebagai geologis spesial saudara, temannya geologis gitu lah kira-kira gitu. Temannya geologis. Jadi ada kaitan dalam riwayat perjalanan pengembaraan saya di dalam kehidupan ini dengan sepeda. Pertama saya akan perkenalkan dulu, mana gara minta tolong tadi ada gambar supaya nggak asing. Oh ya, ini teman saya ternyata si Abah ini gitu kan, satu jenis lah dengan saya kira-kira gitulah. Nah ini Abah nih, ini saya, ini Ambu istri saya juga hadir di sini. Ini kami punya tradisi. Ini tradisi entah keberapa, ulang tahun istri saya yang ke-70 waktu itu, udah kita nyepedah dari kilometer 0 Anyer sampai ke Panarukan. Jadi naik sepeda itu cara kami memperingati ulang tahun. Ini sepedanya kesayangan saya nih. Kalau itu sepeda yang dipakai sama Banis tadi, saking sudah dipakai kemana-mana, tadi jebol katanya keringnya. Banis satu-satunya putri ternyata yang ikut dalam ini tadi ya, itu anak saya nomor 3 ya. Jenis. Terus coba ayo gambar lain berikutnya. Nah, saya sebagai geologis sekarang. Yang geologis benerannya ini sebelah saya. Ini Abah nih tahun berapa? Ini di Sumatera. Saya diajak oleh Profesor Suparka, suaminya Bu Emi barangkali pada kena ya. Diajak ayo. Saya mau memetakan patahan Sumatera katanya. Saya diajak tuh. Tapi tugas saya cuma bawa senjata. Karena waktu itu sepanjang Sumatera itu kan nggak aman. Jadi saya mah jadi satpam aja bagi Kang Parka. Tapi geologis juga kan, karena bawa palu geologi terus ikut-ikutan gitu-gitu. Nah ini lucunya, ini tanda lalu lintas waktu itu harimau menyeberang. Gitu, awas hati-hati harimau menyeberang. Wah kita diperlihat, lama-lama mikir, wih jangan-jangan harimaunya ada. Akhirnya kami pergi. Terus coba dua gambar lagi lah. Ini sekedar pembukaan. Nah ini juga, ini Banteng. Masih di jalan sama ini Trans Sumatera tahun itu. Kami bertiga, waktu itu Profesor Suparka, saya dengan beliau ini. Dari mulai Lampung sampai ke Laukawar di Aceh sana. Jadi hampir 3 bulan gitu. Naik gunung, sinabungnya sekarang udah nggak ada, turun lagi. Nah, yang saya seneng itu waktu kami dengan istri saya naik sepeda dari Sabang itu lewat jalan ini lagi kan, cuman jalannya udah berubah. Coba ini terakhir nih gambarnya. Nah, jadi di titik yang sama, gambar Bantengnya masih sama, situasinya udah berbeda. Yang lebih berbeda lagi, badan saya udah segede gitu, tadinya kurus. Ini perkenalan aja dari saya, boleh supaya saudara-saudara tidak merasa asing di depan ini. Terima kasih. Aku dilahirkan jauh di dalam hutan, di tepi telaga yang jernih airnya dan banyak ikannya. Aku tinggal dalam rumah di atas pohon bercabang-cabang. Bunga-bunga bermekaran bermacam-macam warna. Kalau aku lapar, ku panggil temanku, paman monyet yang sangat baik hati. Kita orang alam, orang geolog kan ke alam. Monyet itu teman kita. Nah, lagu ini saya tulis waktu sering main-main sama Kang Parka itu kan, aku dilahirkan jauh di dalam hutan. Ini hampir semuanya juga
Tapi saya kan bukan lahir di hutan, saya lahir di Sumedang tadi disampaikan, di rumah, bukan di rumah deh, di kandang sebetulnya zaman revolusi waktu itu. Nah tapi kemudian saya masuk Wanadri tahun 1964 saya masuk Wanadri. Ya serasa baru lahir, serasa jadi manusia baru. Ibaratnya kalau saudara-saudara samalah geologis juga sama gitu. Keluar dari karang sambung itu jadi manusia baru. Jadi kira-kira ini lahir dari karang sambung, masih karang sambung nggak ya? Masih ya. Kebenaran saya ikutan tuh waktu di awal-awal sama Kang Parka tuh ya. Jadi kalau anak orang geologis itu lahir itu dari alam ya, dari karang sambung kemudian hidup bersama batu-batuan jutaan tahun yang lalu. Nah ini lagu sebenarnya untuk mereka juga. Aku dilahirkan jauh di dalam hutan, di tepi telaga yang jernih airnya dan banyak ikannya. Aku tinggal dalam rumah di atas pohon bercabang-cabang, bunga-bunga bermekaran bermacam-macam warna. Kalau aku lapar, ku panggil temanku, paman monyet yang sangat baik hati. Aku diajaknya pergi mengembara, mencari buah-buahan yang segar. Ayahku seperti Tarsan. Nah, bagi kita ini Tarsan ini bukan soal otot dan pisau di pinggang. Coba dengarkan nih, kita merindukan ayah seperti itu. Ayahku seperti Tarsan, ia penuh kasih sayang, itu yang paling penting. Hidupku berkecukupan, riang dan bahagia. Ibuku Putri Rimba, titisan Dewi Cahaya, kesayangan rembulan, ia cantik sekali. Ayahku sangat gagah perkasa. Yang bagaimana yang bawa gagah perkasa teh abah katanya. Ini yang gagah perkasa itu bukan otot, bukan pisau saja, bukan yang kebugaran, jago naik sepeda, bukan. Ayahku sangat gagah perkasa, baik hati dan jujur sekali. Nah itu yang sekarang dirindukan oleh kita ya, kejujuran, kebaikan hati, ya kerendahan hati. Aku ingin seperti ayahku yang jiwanya bebas dan hidup merdeka. La 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 la. Itu persembahan pertama. Kita bagian dari bumi, bumi bagian dari kita. Nah, kamu harus cinta alam, kata orang. Abah nyanyi nanti tanggal 7 itu untuk membicarakan tentang kecintaan kita terhadap alam. Saya bilang, Bu, nggak perlu cinta kepada alam mah. Kalau kamu bisa hidup tanpa alam lingkungan itu kan nggak mungkin. Saya biasanya selalu di mana-mana itu melaksanakan apa yang guru saya perlakukan kepada saya, supaya kita ini menyadari bahwa kita bagian dari alam, bagian dari bumi ini, gitu kan, tidak terpisahkan gitu. Dan kita sangat membutuhkan itu. Biasanya kami ini kalau ngelatih adik-adik melanjutkan tradisi, disebutnya tradisi bekam. Bekam teh lo menentang di bekam tegenya gitunya. Kalau ini bukan bekam bahasa Sunda, di bekam. Di bekam itu ditutup hidung, ditutup mulut gitu. Di depan pohon-pohon kecil seperti ini. Ini seperti pohon biasa, nggak ada artinya. Saya biasanya di bekam gini. Merpati putih mereda kuatin napasnya. Pelatih saya tuh Mas Kunto di sana tuh.
Nah, tapi sekuat-kuatnya, toh kita akan nggak kuat juga. Akhirnya akan, kalau waktu kami bertanya, kenapa saya dibekam? Ya kalau kamu kuat tanpa udara itu berarti kamu bukan manusia, kamu malaikat. Selama kamu manusia, katanya, ya kamu akan membutuhkan udara itu, oksigen yang dibuat oleh pohon-pohon dan daun-daunan ini yang ada di alam. Nah, tanpa itu semua kita nggak mungkin hidup. Jadi kita bukannya harus mencintai alam, tapi seharusnya mencintai alam. Kalau bahasa Sunda melangkung gampang, lain kudu, tapi kuduna, gitu. Nah, jadi ya bukan kuduna, gitu. Nah, sudah seharusnya kita mencintai alam. Nah, jadi sebetulnya campaign kita terhadap kesadaran kecintaan kepada alam atau kepada bumi seperti yang disampaikan oleh Pak Denny tadi itu bukan campaign sebetulnya, sekedar membangunkan kesadaran yang tertidur di kita. Dorman, kesadaran itu tertidur karena kita terlupakan oleh banyak hal, sekarang kita bangunkan. Nah, upaya-upaya kecil seperti saudara membuat event sepeda, pergi ke ke Bandung Utara, di sana menjelajahi alam, itu sebenarnya upaya-upaya kecil yang kalau kita mau memperkatakan itu, membuat narasinya, tiba-tiba oh iya ya, ada yang tertidur di dalam diri kita, kemudian bisa-bisa terbangun karena jendelanya kita buka dengan membuat event naik sepeda seperti ini, misalnya contoh kecil kalau kata Pak Denny, padahal dampaknya bisa besar sekali. Begitu terbuka jendela kesadaran bahwa kita bagian dari alam, maka semua perilaku kita nanti akan menyesuaikan diri dengan kesadaran itu. Itu pembukaan dari saya. Kemudian berikutnya saya akan menyanyikan lagu, saya kira ini sudah pernah dengar lah, kira-kira. Saya tulis tahun 68. Kalau geologi bicara sekian juta tahun yang lalu, saya bicara sekian belas tahun yang lalu aja lah. Gitu kan. Kalau lagu sekian juta tahun yang lalu, barangkali sudah susah kita menikmatinya. Tapi kalau bagi geolog, itu seolah-olah bernyanyi, batu-batu bernyanyi kembali gitu kan. Dia berbicara dengan kita gitu ya, padahal jutaan tahun yang lalu. Nah, keterampilan batin seperti itu yang harus saudara tularkan kepada kita semua. Sehingga kita bisa menghargai sesuatu kejadian-kejadian yang merupakan bagian dari sejarah hidup kita sebetulnya. Nah, saya melihat upaya saudara membuat kegiatan sore ini, ya kelihatannya cuman goes 39 km gitu. Cuman goes. Kalau kita bisa memberi narasinya, tiba-tiba goes yang 39 km itu walaupun udah lewat, tiba-tiba jadi bagian, oh iya ya, kita ini bagian dari alam sejarah. Ada penghargaan kita kepada akar dari jati diri kita. Gitu ya. Ini geologi jutaan tahun, sekali lagi ini kira-kira tahun 68 tuh 50 tahunan banyak. Dari tempat yang tadi saudara lalui, melati dari Jaya Giri, ku terawangkan indahan kenangan. Hari-hari lalu di mataku, tatapan yang lembut dan penuh kasih. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Hati yang teduh dalam dekapan, dan kau biarkan ku kecup bibirmu.
Mentari kelak kan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Saya ingin beri garis bawah kepada refrain dari lagu ini. Sebab inti dari catatan batin saya waktu itu yang ingin saya bagikan pada setiap kesempatan yang baik kepada orang-orang, kepada teman-teman, sahabat-sahabat gitu kan, adalah refrainnya. Mentari kelak kan tenggelam. Dalam hidup kita ini tidak selamanya matahari bersinar terang. Pasti ada kita menemukan kegelapan, kegelisahan, kemuraman gitu kan. Andai kata itu terjadi dan memang harus terjadi gitu. Jangan kau putus asa. Itu kata Medan yang saudara lalui tadi. Kata Medan di Bandung Utara, Jayagiri, di Gunung Sunda Purba itu dulu. Nah, mereka mengatakan gini, kalau matahari tenggelam di dalam hidupmu, gelap datang dingin mencekam. Bagi kita yang di alam terbuka, kalau kehujanan sore-sore itu ya memang seger sih. Tapi kalau kehujanan itu bisa hipotermi. Hipotermi turun temperatur badan, turun, akhirnya kita lewat gitu. Nah, yang melemahkan kita itu bukan hanya dinginnya, tapi kecilnya hati kita menghadapi itu. Sehingga betapa pentingnya harapan dan kekuatan batin untuk bisa membuat kita tahan menghadapi kesulitan itu. Nah, kemarin ada teman kita yang mengatakan, Abah saya selalu ingat kata-kata Abah waktu saya jadi siswa katanya, jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan mengeluh gitu. Maksudnya bukan mencambuk seseorang untuk ini, tetapi menyadarkan mereka bahwa harapan itu membuat kita kuat. Atau harapan itu menjadi bagian dari kekuatan yang dahsyat yang bisa kita manfaatkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan kita temui dalam hidup, dalam pekerjaan, di dalam hal-hal lain. Nah, ini yang saya tulis di dalam refrainnya. Lihat saja bintang di langit kalau matahari tenggelam. Panasnya tidak sampai ke badan kita seperti panas matahari. Tapi andai kata batin kita pandai untuk menempatkan sinar bintang itu di dalam batin kita, itulah yang disebut harapan. Dan harapan itu membuat kita kuat untuk menunggu sampai besok matahari terbit kembali. Mentari kelak kan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri aku senyum kedamaian. Mungkinkah akan tinggal kenangan? Jawabnya tertiup di angin lalu. Saya harus hati-hati dengan waktu. Biasanya, waduh, keasikan sampai lupa waktu. Padahal kita dibatasi hanya 1 jam kurang ya. Sampai subuh. Nanti kalau sambil goes kita unggun di sana, sambil subuh boleh. Nanti dengan didukung oleh Pak Sugeng nanti. Nah, sekarang apa ya? Tadi sih yang diminta oleh Mas Ai
Ah itu sama Ruli katanya, Mentari katanya. Karena waktu Semeru lahir ya, umurnya berapa Semeru waktu itu? Kalau di Nina Bobokan sama kita makan biasanya dengan lagu Nina Bobo, ya sama lagu Mentari. Saya kira ini bagian dari kita semua nih Mentari ini. Ini memang lagu lahir di kampus tapi jiwanya jiwa alam ini sebetulnya. Saya tulis tahun 78 waktu kampus kita diduduki oleh tirani kekuasaan waktu itu ya. Kita diusir dari kampus, dipopor gitu, saya di Bangkol dibawa ke Jalan Jawa itu kan. Lalu rektor berhasil meyakinkan para tentara itu bahwa ini mahasiswa bukan mau makar, tapi mau menyuarakan suara hati masyarakat di sekitarnya gitu kan. Kita dilepaskan. Nah waktu kita dilepaskan bukannya pulang ke rumah, ke kampus gitu. Kita kelakuan ke kampus juga belum bisa masuk lagi kan, masih dijaga gitu. Jadi di sana kita di luar pagar itu masak, makan di sana, tidur di situ. Nah lahir lagu ini. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku, gemuruh apinya di sini, diurat darahku. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangimu. Bernyala di dalam hatiku. Hari ini hari milikku. Saya selalu berhenti di situ. Hari ini hari milik kita, hei saudara-saudaraku. Juga esok masih terbentang dan mentari kan tetap bernyala di sini, diurat darahku di sini, diurat darahku. Nah itu Kang Ai, Rul. Saya kira ini lagu tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita ya. Itu spirit yang waktu saya nyanyikan, saya kemudian punya tradisi. Kalau naik ke puncak gunung itu, saya suka nyanyikan lagu itu. Ini gitar saya bawa kemana-mana. Ke Gunung Es di Papua saya bawa nih. Di Kilimanjaro saya nyanyi juga lagu itu. Nah saya agak spesial kalau di Kilimanjaro itu waktu menyanyikan. Saya bilang kepada matahari di situ, kan itu kan Khatulistiwa ya dekatnya, dan Afrika panas, jadi sengaja saya harus nyanyi lagu ini di sini. Saya sampaikan kepada matahari itu, matahari saya bilang, kau boleh tenggelam ya nanti sore, gitu, karena itu takdirmu. Tapi spirit yang kau titipkan akan aku simpan di urat darahku, saya bilang gitu. Dan akan aku bawa sampai aku mati. Saya bilang gitu kan. Ya waktu itu teman-teman saya kan pada Seven Summiters tuh tepuk tangan juga sekali barusan. Bolehlah tepuk tangan sekali lagi lah. Waktu saya, wah matahari gitu. Dramatis sekali kan, wah matahari. Saya kayak aktor aja, kayak Rendra lah. Wah gitu. Tahu-tahu mataharinya malah ketawa. Iwan katanya, kau ngerti nggak tentang semangatku? Gitu, kira-kira lah matahari ngomong gitu sama saya di puncak Kilimanjaro itu. Ketinggiannya kira-kira kalau nggak salah bukan kira-kira 5.985 meter. Jadi kalau kita lihat tadi Gunung Burangrang di sana, tambah Burangrang satu lagi lah, gitu lah. Nah disitulah Abah nyanyi gitu. Jadi tinggi, udaranya tipis. Kan setiap 1.000 meter naik, udara kan tambah tipis.
Ayeuna mah ngeunah we yang ngadangukeun lagu Abah di dieu. Di sana itu aku engap sia teh. Wah, itu berat untuk ngomong aja susah, apalagi nyanyi. Jadi cara tekniknya itu saya tarik napas dulu, tarik napas. Mentari bernyala di sini, di sini, kira-kira gitulah. Nah, udah dengan tepuk tangan dari teman-teman Seven Sameter, saya juga wah tadinya merasa bangga. Mataharinya malah ketawa, yang serikeun bahasa Sunda mah. Ngebeana, apa ngetawain. Iwan, kau ngerti nggak semangat tuh? Ngerti saya bilang. Semangat membara, berkobar-kobar, menyala. Iwan, sampaikan kepada teman-temanmu katanya. Itu hanya sebagian kecil dari semangat aku. Berkobar menyala itu. Semangat aku yang sesungguhnya adalah semangat memberi. Dia bilang gitu. Cicing abah teh. Memberi, setiap yang bersentuhan dengan aku beri energi. Supaya dia bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pohon-pohon aku sentuh, dia keluarkan oksigen. Bermanfaat bagi. Jadi kalau kau mau tularkan semangat aku, cobalah. Tularkan itu inspirasi memberi daya hidup kepada lingkungan di mana kita berada. Semampunya sesuai dengan uniqueness kita masing-masing. Nah sejak itu saya kalau menyanyikan Mentari dengan spirit itu. Karena semangat itu gak pernah bisa diberi. Semangat itu harus lahir dari diri kita masing-masing. Dan kalau saya menyanyikan lagu ini, semangat saudara kalau mengerti bahwa matahari seperti itu, memberi, lalu aku mati. Matahari yang jutaan miliaran tahun umurnya mengatakan bahwa aku memberi karena aku tahu aku akan mati. Kita yang hanya 120 tahun kalau kata Pak Sugeng tadi, itu juga buat yang 120 tahun sih teh. Ya gitu. Ya. Itu fair. 120 tahun dia bilang, waduh, alhamdulillah kalau. Nah, kita kok nggak ada spirit itu dalam waktu pendek itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Dan mentari kan tetap bernyala di sini di urat darahku. Mentari kan tetap bernyala di sini di urat darahku. Habis itu, saya jadi selalu ingin menyanyikan lagu ini. Ini lagu tahun 67, waktu saya masih mahasiswa tingkat 2. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Gitu. 120 tahun. Baik, oke siapa dah mah burung mati ternyata kita semua bakal gitu. Waduh. Lalu waktu saya cerita itu tahun 67 saya masih mahasiswa tingkat 2. Saya cerita ke ayah saya almarhum Abdurrahman Natadiri, ayah saya suka cerita di mana-mana. Pak, yuk abdi kenging lagu ieu. Cik nyanyikan. Iwan katanya, mati itu kau takut atau tidak akan datang kepada setiap kita. Itu kata almarhum ayah saya. Bukan itu yang harus kau takutkan. Coba catat, ceritakan kepada teman-temanmu. Perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusup di hati. Takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan
sepi, aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Tuhan, kemana kami setelah ini? Adakah engkau dengar doaku ini? Waktu saya udah mau habis nih. Masih beberapa lagu atau cukup di sini aja nih kita tutup. Tergantung Bapak Kepala nih. Supaya 121 jangan 120 lah. Amin, amin. Kalau gitu ini hadiah aja lah. Hadiah dari pertemuan kita. Kalau naik sepeda itu, kata guru-guru saya, itu justru kesempatan bagi kita untuk tadabur. Tadabur alam, iya gitu. Bahkan tadabur diri sendiri. Bahkan tadabur kayuhan-kayuhan sepeda kita. Jadi memang bersepeda banyakan itu seneng. Tapi pesepeda walaupun banyakan sebetulnya dia bersepeda sendiri. Per individu. Jadi kalau ini kita perkatakannya, dinarasikan bahwa ini salah satu kesempatan bagi kita untuk tadabur, bukan tadabur alam saja, tapi tadabur diri sendiri, tadabur sepedanya juga. Sepeda ini harus kita hormati. Dia membawa kita menggendong kemana-mana. Kalau kita kayu, nyai gening jadi nganahan dia sepeda teh. Dia bagian dari kita untuk mentadaburi kehidupan ini. Nah ini apa namanya renungan bagi kita yang suka bertadabur di daerah Bandung Utara. Gubuk sunyi di pinggir danau, diam-diam tersenyum di peluk mentari senja, yang juga nakal meraba-raba ujung bunga rerumputan. Lagu alam memang sunyi sayang. Sore ini, sore Sabtu, sore biasa kita berdua membelai mentari senja di ujung jalan Bandung Utara. Mentarinya yang ini juga sayang. Cuma jarak yang memisah kita 1000 mil lebih sedepa, 1000 mil pun lebih sedepa. Lagu alam
memang sunyi. Lagi pula bukan puisi, cuma bahana yang diam-diam lalu bangkit dari dalam hati. Gubuk sunyi di pinggir danau. Nah, boleh kita tutup atau ya 1-2 lagu lagi ya. Ini lagu tentang persahabatan. Jadi ada beberapa macam sahabat di dalam kehidupan kita ini. Satu seperti burung-burung. Semenjak pohon randu tak berbunga lagi. Ini persahabatan antara pohon randu dengan burung. Semenjak pohon randu tak berbunga lagi, kulitnya yang kering terkelupas. Burung-burung hanya memandang sambil tersenyum. Lalu mencari pohon lain yang sedang berbunga. Jadi ada semacam sahabat seperti burung. Kalau kita udah tua nih, kita bakal tua semuanya nih. Udah gak ada gunanya, udah gak ngajar lagi, gak punya jabatan, gak punya apa. Ini burung tadinya mencop di sekitar kita. Sekarang dia cari burung yang lain aja deh. Pohon yang lain aja. Dia mencop di tempat sana. Tapi itu alamiah. Gak usah kita marah. Karena begitulah keadaannya. Kita akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita yang seperti burung ini. Tapi ada sahabat aku, sahabat saya yang seperti yang satu lagi. Saya kira saudara juga punya sahabat seperti itu. Sekarang pohon randu bahkan tak berdaun lagi. Kalau tadi mah tidak berbunga, burung udah pergi. Sekarang mah nggak berdaun, gugur. Sekarang pohon randu bahkan tak berdaun lagi. Angin yang meniup menangis sedih. Jadi ada sahabat seperti angin. Dia gak kelihatan, kadang-kadang tidak berbunyi, tapi ada di sekitar kita. Sekarang pohon randu tak berdaun lagi. Angin yang meniup menangis sedih. Menerbangkan kapuk yang putih perlahan-lahan, melayang jauh, melayang jauh tinggi di awan, membawa benih yang putih, melayang jauh tinggi di awan. Melayang jauh tinggi di awan, dan lalu jatuh di cakrawala. Jadi kapuk yang putih dari pohon randu yang sudah hampir mati, yang daunnya berguguran gitu kan, yang seolah-olah udah gak ada gunanya lagi. Bagi sahabat yang seperti angin, dia malah dengan sedih pun dia terbangkan kapuk dari temannya itu jauh ke cakrawala. Dan kapuk itu ternyata bukan hanya putih dan bisa melayang jauh dengan bantuan temannya. Rupanya itu bibit-bibit dari pohon itu jatuh di cakrawala. Dan lalu jatuh di cakrawala. Pohon baru
tadi tak bersedih lagi, bertiup semilir, menemui pohon yang tua di ujung bukit, sambil berbisik, hidupmu kini tak sia-sia. Jangan bersedih kawanku, hidupmu kini tak sia-sia. Jadi si angin, sahabat yang seperti angin ini, dia terbangkan hal-hal baik dari sahabatnya pada waktu sahabatnya sudah tidak berdaya, fade away, mau meninggal lah gitu. Dia terbangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada sahabatnya dan tumbuh menjadi kebaikan di tempat sana. Murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, tumbuh di sana-sana menjadi individu-individu yang meneruskan cita-cita dan kebaikan dari kita sebagai individu maupun dari kita sebagai institusi-institusi kebaikan. Itulah sahabat yang kita harapkan ada di sekitar kita. Seperti angin tadi. Lalu setelah itu tumbuh di sana jadi pohon-pohon baru, mahasiswa-mahasiswa ini tumbuh di sana. Angin itu datang kepada kita, kepada sahabatnya. Jangan bersedih kawanku, hidupmu kini tak sia-sia. Jangan bersedih guruku, hidupmu kini tak sia-sia. Sesek itu. Masih ada 5 menit lagi. Satu lagu lagi nih, kesempatan 5 menit. Namanya kayaknya kenang-kenangan nih untuk teman-teman geolog dan para pegoes nih ya. Permintaan aja atau ini lagu kesayangan saya aja ya ini ya. Mudah-mudahan saudara bisa ikut sayang. Ini lagu yang saya tulis dan saya suka nyanyikan malam-malam nih sebagai penghormatan kepada sosok ya yang begitu hebat ya. Dikala kita sedang dalam keadaan sulit ekonomi, sulit apa, dia berikan penghiburan kepada kita. Seperti bunga melati, dikala bukan musim bunga, dikala musim kemarau, daunnya hijau memberi cahaya kesejukan kepada kita dan menghasilkan oksigen yang mensupport hidup kita. Apalagi kalau musim bunga, memberi keharuman. Jadi dalam keadaan apapun juga dia memberikan kebaikan dan support kepada kita. Itulah partner kita. Ini lagu kesayangan saya. Ini kisah tentang sekuntum bunga terputih dari yang putih, yang daunnya hijau di musim kering, kemilau di sinar surya. Dan bila musim bunga tiba, melati bersemi, putih dan sejuk, bening berseri, bergetar di sudut hatiku.
terakhir. Belum, masih 5 menit lagi nih saya. Waduh, saya harus taat waktu. 5 menit lagi, 1 lagu lagi nih ya kepak saya. Oke, ini spesial untuk siapa nih ya sahabat yang ingin saya sebutkan supaya menjadi kenang-kenangan. Untuk Pak Zul aja nih. Ya, untuk Pak Zul. Karena sebetulnya beliau yang ingin masuk Wanadri, tapi karena tidak sempat, anaknya yang masuk Wanadri. Sekarang jadi teman saya. Ini lagu yang saya tulis pertama kali. Ini lagu pertama yang saya tulis tahun 1964. Pada waktu saya masuk Wanadri, saya tulis di Puncak Burangrang. Keheningan alam di tengah rimba sunyi, ku berjalan seorang diri sebagai seorang kelana. Ku dambakan jiwaku padamu, oh Tuhanku. Ku berdoa sepenuh hati, semoga tercapai tujuanku. Ku berjuang penuh tekad demi nusa dan bangsa. Dingin, hening dan sepi, di daun angin berbisik. Hai kelana, tabahkan hatimu, Tuhan selalu di dekatmu. Tuhan selalu dekatmu. Keheningan alam di tengah rimba sunyi, ya kita mengalami itu semua lah. Pas, kurang 2 menit. Satu lagi aja ya, satu lagi. Ini aja nih, saya bawa ini nih. Ini lagu blues, tapi akarnya blues, lagu gospel. Jadi sebelum blues ini, kemudian ini orang-orang hitam di Alabama. Saya pernah main-main di sana, ikut satu sekolah yang namanya Long Range Patrol School gitu. Di luar waktu sekolah biasanya kita setiap sebulan sekali libur tuh. Karena ke Indonesia jauh, saya udah main-main di desa situ. Nah di desa itu orang-orang hitam itu pada main musik. Saya pernah dengar lagu itu, diajarin oleh Rudy Badil namanya, anak Mapala UI. Itu lagu gereja. Tapi kita nggak lihat gerejanya, ini kata-katanya dahsyat sekali. Ini berlaku untuk kita sore ini. Nobody knows the trouble I've seen. Saya bawa harmonika, waktu itu nggak bawa gitar. Jadi waktu mereka main musik itu, saya ikut niup harmonika. Kok kamu bisa lagu ini katanya? Kamu dari mana? Oh saya dari Indonesia. Wah hebat ya Indonesia, dia bilang gitu. Indonesia itu di mana? Gitu. Rupanya dia nggak belajar geologi, nggak tahu tuh. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the
trouble I've seen. Yes, my Lord. Oh, yes, my Lord. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Gotta swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Yeah, jadi swing low, berayun dengan lembut kereta chariot, kereta yang ditarik oleh kuda biasanya. Tapi mereka cerita, oh ini bukan tarik kuda Iwan, ini ditarik oleh para malaikat. Sekarang juga sedang ada di atas kita, dia bilang. Sekarang ini ada menurut mereka itu. Kuda, para malaikat menarik kereta berkeliling di atas kita. Menawarkan, siapa yang mau ikut pulang, siapa yang mau ikut pulang. Dan itu bisa kapan aja. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Kita bakal pulang. I took over the Jordan, and what did I see? A band of angels, coming over me, coming for to carry me home. Yeah. If you got there, kalau menurut orang-orang itu kalau kita nyebrang ke Sungai Jordan itu menyeberangi ke arah kematian. If you got there before I do, please tell all my friends I'll be coming too. Coming for to carry me home. Yeah. Sudah segitu. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya yang lebih semarak lagi untuk Abah Iwan. Oke. Terima kasih banyak Abah Iwan atas penampilannya hari ini.